Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Shalom Kak Rosi. Shalom Karif. Shalom adik-adik semua. Shalom. Kita semua pasti semangat dan siap untuk ibadah hari ini Kak Oci. Pastinya dong Kak. Dan sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa kita mau berdoa Berdoa dulu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Karif berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih untuk untuk pagi ini. Saat ini saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan langsung aja nih Kak Oci, seperti biasa pujian pertama kita mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri dan kita nyanyi lagu Kingdom Kids. Tepuk tangan ya adik-adik semuanya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Lagi ya Kak Oci? Iya dong Kak. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai surga nanti. bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Lagi yuk. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Wow. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Hari ini Kak Oci, Kak Arif tuh senang banget. Kenapa senang? Karena bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Wah, Kak Rosi juga senang dong Kak. Apalagi nih Kak Rosi, Apalagi tuh? Kak Arif tuh lihat dari tadi adik-adik muji Tuhan itu semangat banget. Wah, bener banget Itu baru Kak. pujian pertama. Kalau pujian kedua biasanya pasti lebih semangat Lebih lagi. semangat lagi dong, Lebih semangat Kak. lagi adik-adik untuk puji nama Tuhan ya. Pasti, Yuk, Kak. kita mau sama-sama angkat pujian ini. Tepuk tangan yuk semuanya sama-sama. Kita belajar lagu ini sama-sama ya. Say, na 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 na. Setiap langkahku ada Tuhan Yesus. Setiap langkahku ada Tuhan. Setiap nafasku ada Tuhan Yesus. Setiap nafasku ada Tuhan. Di tengah ombak dan badai, di mana ku temukan kasih-Mu sempurna. Tuhanku Allah yang setia. Na 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 na. Lagi adik-adik, setiap langkahku ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Setiap langkahku ada Tuhan. Kita balik ke sana yuk. Setiap nafasku ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Setiap nafasku ada Tuhan. Yo, di tengah ombak dan badai,
Di mana-mana ku temukan kasih-Mu sempurna. Tuhanku Allah yang setia. Na 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 na. Adik-adik, kakak pengen semuanya lompat bareng ya. Semuanya bisa lompat bareng sambil bilang ini yuk, lagu ini na 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 na. Semua lompatkan. Na 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 na. Lagi yuk. Na 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 na. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow, luar biasa adik-adik semua. Luar biasa, Kak. Silakan duduk yuk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak Rosi. Sekarang semuanya adik-adik siapkan hatinya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Amin. Yuk adik-adik tutup matanya. Kita mau muji. Kita mau angkat pujian lingkupiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik siapkan, kita nyanyi sama-sama. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu naungiku. Naungiku dalam kuasa-Mu Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. dari awal lebih sungguh-sungguh lagi katakan lingkupiku. Dengan sayap-Mu Tuhan, Dengan sayap-Mu naungiku. naungiku, Dengan kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. angkat tangan adik-adik katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan lagi di saat badai. Di saat badai bergelora, Angkat tangan adik-adik. ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang sebab Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami telah memuji-Mu dan kami juga mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami semua boleh mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, yuk kita yel-yel dulu. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Adik-adik semua,
mengawali tahun yang baru, kita sama-sama mau belajar dari seorang anak yang begitu mengasihi Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Siapa dia? Timotius. Ya, benar. Timotius adalah anak rohani Paulus. Rasul Paulus yang begitu luar biasa mau loh mendidik seorang anak muda yang bernama Timotius. Ya, Timotius sejak kecil sangat mencintai firman Tuhan. Kita lihat di ayat 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Nah, kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, adik-adik, di sini kita lihat ya bahwa Timotius sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Jadi sudah benar sekali kalau kita dari kecil, sudah SD sekarang, bahkan sebentar lagi mau SMP, sudah benar-benar belajar firman Tuhan, senang membaca Alkitab. Di sini siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Wah, ternyata banyak ya. Nah, adik-adik, luar biasa. Anak-anak Kingdom Kids harus mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang akan mengajar kita, memimpin kita, dan menuntun jalan kita. Dan firman Tuhan juga akan menegur kita jika kita salah. Oleh karena itu, kita harus senang membaca firman Tuhan. Seperti Timotius, kita harus dengan rajin dan tekun baca firman. Di sini setiap kita harus nih mulai bertekad, apalagi ini mengawali tahun 2022, kita harus setiap hari baca Alkitab ya. Mulai dengan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, bahkan sampai 1 pasal. Ya, banyak adik-adik di Indonesia ini yang senang membaca firman Tuhan. Termasuk Kaleo punya anak, wajib baca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal. Ada yang sudah menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, adik-adik, mengapa kita harus rajin ya mengenal firman Tuhan, membacanya dan mempelajarinya? Karena ayat 16 nih, Alkitab mengatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, adik-adik, penting kita tahu kebenaran. Kalau tidak, kita bisa disesatkan. Seperti siapa yang pernah disesatkan? Hawa ya adik-adik, pernah disesatkan oleh ular. Ya, Hawa pernah dirayu, disesatkan, ditipu oleh ular yang berkata di dalam Kejadian 3 ayat 1. Ular pakai firman Tuhan loh. Dia berkata, bukankah Allah berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu Hawa menjawab dengan firman Tuhan berkata, tidak, semua buah-buahan dalam taman ini boleh kami makan buahnya. Ya, kecuali buah yang ada di tengah taman ini, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena ketika kami memakannya, kami pasti mati. Lalu ular mencoba merayu dan menipu Hawa berkata, kamu sekali-kali tidak akan mati. Malahan kamu akan jadi sama seperti Allah. Wah, dan Hawa pun tertipu dengan perkataan ular. Ya, ular juga memakai firman Tuhan loh. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar lebih dalam firman Tuhan supaya kita jangan sampai tertipu oleh si iblis dan antek-anteknya, roh-roh jahat yang bisa menipu kita setiap hari. Oleh karena itu kita harus
rajin membaca Alkitab, mempelajarinya supaya kita jangan salah. Jangan salah kita mempelajari firman. Karena firman Tuhan yang kita baca bermanfaat untuk mengajar. Ya, jadi penting kita diajar firman Tuhan langsung. Penting baca Alkitab seperti Timotius dan menyatakan kesalahan. Ya, jangan sampai kita ini pikir kita sudah benar, salah jalan. Pernah nggak lihat orang yang tersasar, tersesat, pas ikutin peta atau petunjuk arah tiba-tiba tersesat? Mengapa? Karena tidak melihat petunjuknya dengan benar atau tidak mengetahui jalannya dengan benar. Penting buat kita mengenal firman Tuhan agar kita berjalan ke arah yang benar. Dan firman Tuhan ini bisa memperbaiki kelakuan. Kalau kita sekarang sudah merasa jadi anak Tuhan yang baik, biarlah firman Tuhan saja tempat kita melihat apakah benar tingkah laku kita. Sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu ukurannya ya adik-adik. Dan yang terakhir, firman Tuhan akan mendidik kita dalam kebenaran. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini sudah lengkap semua manfaat firman Tuhan. Dengan demikian ayat 17 mengatakan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik ini tentu adalah perbuatan yang saleh. Hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi papa mama, dan mengasihi sesama. Teman-teman kita di sekolah, di gereja, kakak adik kita harus dikasihi. Ya, yuk adik-adik, kali aja kita belajar seperti Timotius dan mengikuti jejaknya. Sejak kecil mengenal kitab suci, sejak kecil mencintai firman Tuhan. Mari kita semua sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih mengawali tahun yang baru ini. Kami mau sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang mencintai firman-Mu. Dengan mulai mengenalnya, membacanya, mempelajarinya setiap hari. Mulai kami bangun tidur sampai kami tidur setiap hari. Kami tidak mau lewatkan satu hari pun tanpa membaca firman-Mu. Bapa, tolong kami anak Kingdom Kids untuk sama-sama giat, bertekun, dan tidak menyerah. Setiap hari kami mau belajar firman-Mu agar kami cerdas karena kebenaran-Mu. Berkatilah kehidupan anak-anak Kingdom Kids di seluruh Indonesia. Tuhan berkati gereja Bethel Indonesia dan Tuhan berkati papa mama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.